Hai guys, kembali lagi dengan channel Amijay. Alur cerita film kali ini yang akan kita bawakan yaitu film dari Korea Selatan yang berjudul Peninsula atau biasa disebut dengan Train to Busan 2. Film ini adalah kelanjutan dari film Train to Busan yang sebelumnya sukses tayang pada 2016 dan film kelanjutannya ini yang berjudul Peninsula tayang pada 2020. Film Peninsula ini menceritakan kejadian setelah 4 tahun wabah virus zombie yang menyebar di Korea setelah film sebelumnya berakhir dengan latar kota Busan. Karena kota Busan satu-satunya yang tidak terkena wabah. Tetapi, setelah Peninsula tayang, ternyata wabah virus tersebar di Busan dan seluruh negara Korea. Rencananya, seluruh warga Korea yang berhasil selamat akan diungsikan ke beberapa negara yang belum terkena wabah. Tetapi, ada satu kapal yang mengangkut penumpang yang di dalamnya ada satu orang yang terkena wabah virus. Untungnya dia berada di bagian bawah kapal dan berhasil dilumpuhkan tentara yang berada di situ. Tentara tersebut bernama Jung Sok. Setelah kejadian tersebut, tak ada lagi negara yang mau menerima warga Korea lagi, dan kapal tersebut menjadi kapal terakhir yang diungsikan. Disinilah awal mula film Peninsula dimulai. Setelah 4 tahun meloloskan diri dari negara Korea dari wabah virus zombie, Jung Sok dan kakak iparnya berada di negara Hong Kong. Suatu hari, dia dan kakaknya diberi tawaran oleh mafia lokal untuk melakukan misi mengambil sebuah truk yang berisi banyak uang tunai. Truk yang akan diambil itu berada di tengah kota yang sudah mati karena wabah virus zombie. Jung Sok yang sudah tak mau berurusan dengan kota itu lagi menolak tawaran itu. Tetapi sang kakak bersikeras memaksa Jung Sok untuk ikut karena tawaran yang diberikan sama mafia sangat menggiurkan. Setelah berpikir panjang dan untuk melindungi sang kakak, Jung Sok akhirnya berangkat untuk melakukan misi tersebut. Ketika berangkat, Jung Sok dan kakaknya tidak hanya berdua, tetapi ada 2 orang warga Korea lain. Mereka berangkat dengan menggunakan sekoci dan para mafia menunggu di kapal. Dan jika mereka sudah kembali dengan truk uang, mereka harus segera telepon dengan telepon satelit yang diberikan mafia agar segera dijemput di pelabuhan. Berangkatlah mereka berempat untuk mencari truk uang tersebut dengan mobil yang masih layak pakai. Di tengah perjalanan, mereka menemukan satu truk, dan Jung Sok memeriksa truk tersebut. Ternyata itu bukan truk yang dimaksud, dan alangkah kagetnya Jung Sok melihat sekumpulan zombie yang ada di balik kaca dan terperangkap. Dan dia segera kembali ke mobil dengan raut wajah yang panik. Sesampainya mereka di tengah kota, mereka menemukan truk yang berisi uang. Setelah memastikan truk yang benar-benar berisi uang tersebut, mereka segera akan berangkat menuju ke pelabuhan untuk pulang. Tetapi, ada satu zombie yang duduk di depan kemudi. Ketiga orang langsung melawan dengan cara menembak. Tetapi itu justru mendatangkan zombie lain yang lebih banyak jumlahnya. Dengan akal dan kepintaran Jung Sok mengalihkan perhatian zombie, dia berhasil masuk ke dalam truk dan segera kabur dengan dikejar lagi. Setelah berhasil melewati para zombie, dengan raut muka yang senang, mereka berhasil dan bermimpi akan dibelikan apa uang sebanyak itu ke 4 orang tersebut setelah nantinya sampai di Hong Kong. Dan Jung Sok diselamatkan oleh wanita tak dikenal yang pandai bermain balap liar dengan zombie. Satu anggota lainnya tak terselamatkan di tangan para warga yang menghujani dengan bom. Mereka adalah orang-orang yang masih hidup dan menjadi gila. Kakak ipar Jung Sok pun masih sembunyi di dalam truk. Truk tersebut dibawa orang-orang itu ke dalam markas mereka. Jung Sok akhirnya datang di sebuah rumah tempat orang yang menyelamatkannya dalam keadaan pingsan. Setelah dia sadar, dia melihat lelaki paruh baya yang menyeretnya di rumah itu. Di rumah itu juga dia bertemu dengan wanita yang ternyata dia temui 4 tahun yang lalu di sebuah hutan.
Saat itu, Jung-suk masih menjadi komandan militer dan melewati wanita yang sedang kesusahan menyelamatkan anaknya dari zombie. Setelah 4 tahun keadaan berbalik, Jung-suk yang diselamatkan oleh anak wanita tersebut dan dia menyesali perbuatannya dahulu. Di markas tempat orang gila yang sebenarnya dulu adalah anggota-anggota militer, terperangkap karena tidak diselamatkan. Ada seorang pesuruh yang menemukan banyak uang di belakang truk dan segera melapor pada ketua. Sang ketua yang stres ingin mengakhiri hidupnya mengucapkan salam perpisahan kepada kekasih halunya. Tetapi saat ingin menembakkan pistol di mulut, anak buah tadi datang dan menceritakan bahwa ada uang banyak yang dibawa oleh kelompok pembasmi yang sebelumnya pulang dari patroli. Melihat hal yang tak biasa itu, kenapa ada uang yang dibawa? Ketua Seo langsung menuju ke truk tersebut. Di truk, Ketua Seo menemukan sebuah telepon satelit. Dan di dalam base camp tadi, kakak ipar Jung-suk diperlakukan seperti binatang dan menemukan banyak binatang lain yang terperangkap dalam satu ruangan dengan tulisan nomor di punggungnya masing-masing. Ketua Seo yang penasaran dengan telepon itu lalu mencoba menghubungi orang yang ada, dan dari situlah dia tahu bahwa truk yang berisi uang itu akan bisa menyelamatkannya keluar dari Korea. Di dalam arena, kakak ipar Jung-suk ternyata dijadikan umpan ke zombie dan dipaksa untuk menjadi peserta lomba petak umpet dengan para zombie. Di dalam rumah keluarga yang menyelamatkan, Jung-suk mencoba untuk mengamati telepon sang kakek. Seketika itu, kakek menceritakan kisah hidupnya. Dia ingin agar keluar, tetapi wanita itu berkata bahwa pada saat itu ada 31 mobil yang sudah melewatinya. Dan wanita itu berkata, "Kau berhutang budi pada anakku, jadi tolong lindungi dia." Malam itu Jung-suk dan keluarga berangkat menuju ke markas untuk mengambil truk. Lalu Jung-suk dan wanita itu pergi menuju ke dalam markas dengan melewati sebuah tempat rahasia yang dulunya digunakan untuk kabur dari markas. Anak-anak dan sang kakek menunggu di dalam mobil sambil memperhatikan kondisi sekitar. Saat selesai perlombaan lari, Kapten Seo tiba-tiba datang dan membagikan banyak makanan untuk para pasukan dan memberi pidato agar malam ini mereka bersenang-senang selama 24 jam karena para pasukan sudah bekerja keras selama ini. Menyadari ada yang tidak beres, Kapten gila yang lainnya segera mencari tahu dan pergi ke kantor Kapten Seo secara diam-diam. Untungnya, Kapten Seo berhasil menyembunyikan telepon seluler, dan Kapten gila tak menyadari apapun, lalu dia segera keluar kantor setelah meminum 1 gelas amer. Di luar, tempat anak dan kakek berada, di dalam mobil, sang kakak melihat banyak sekali zombie yang pergi menuju ke arah markas, dan mereka berusaha untuk tetap tenang. Truk yang dicari Jung-suk pun ditemukan, tetapi telepon yang dicari dan jalan utama untuk keluar Korea itu rusak, sedangkan yang lainnya dipegang oleh Kapten Seo. Tetapi saat berusaha mencari telepon satunya lagi, Jung-suk mendengar bahwa kakak iparnya ada di dalam ruangan permainan. Tanpa pamit dan basa-basi, Jung-suk langsung lari ke dalam untuk menyelamatkan kakaknya. Ketika sampai di dalam arena pertandingan, Jung-suk segera membawa kakaknya dan dia membuat keributan besar. Sehingga para komandan gila itu segera mencari dan mengejar Jung-suk. Saat berada di dalam gudang tua, Jung-suk hampir tertembak oleh Kapten gila. Tetapi keberuntungannya, dia berhasil selamat. Sayangnya kakak Jung-suk meninggal di tempat karena berusaha menyelamatkan Jung-suk dengan menghalangi peluru yang datang. Jung-suk yang melihat kejadian itu langsung marah dan menembaki semua yang ada di situ. Sang wanita yang sudah mendapatkan telepon dari Kapten Seo memasuki ruangan dengan truk yang dia kendarai dan menyuruh Jung-suk agar segera masuk di truk untuk langsung pergi dari tempat itu. Saat berusaha kabur dengan membawa truk uang, Jung-suk dihadang dengan banyak zombie. Tetapi dengan cepat anak-anak dan kakek yang tadi di mobil
datang untuk membantu dengan memancing zombie menggunakan lampu mobil. Dan mereka berhasil keluar dari markas. Tetapi tak sampai di situ, kelompok orang gila tetap berusaha mengejar mereka. Menembaki truk dan mobil, memepet truk dengan terjatuh, tetapi dengan keahlian yang dimiliki keluarga itu, upaya apapun tak bisa menggugurkan mereka. Saat sudah mentok, ketua kelompok itu menyuruh anak buahnya untuk menyalakan lampu sorot yang paling terang ke arah truk dan mobil, agar para zombie lari ke arah mobil dan truk milik kelompok Jung-suk. Jung-suk mulai menembaki lampu dan satu persatu lampu padam. Masih banyak lampu yang menyala dan Jung-suk kewalahan karena banyaknya zombie yang mengejar. Sampai di persimpangan jalan, Jung-suk ingat ada sekumpulan zombie yang terperangkap di kaca. Dia langsung menyuruh wanita dan mengendarai truk itu untuk belok ke arah kaca dan menembaki kaca dengan zombie. Setelah kaca pecah, akhirnya zombie yang tadi terperangkap langsung berhamburan keluar, dan anggota kelompok orang gila yang tersisa pun gugur karena tidak bisa menghindari banyaknya zombie. Akhirnya usaha Jung-suk dan keluarga itu berhasil keluar dari neraka. Sesaat mereka mengira akan berhasil, tetapi ternyata dari arah lain terlihat Kapten Seo menabrak mobil yang dikendarai oleh anak-anak. Kapten Seo turun dari mobil dan segera menyandra kakak yang mengancam untuk menembak dan memerintah semua untuk menurunkan senjata. Karena sang kakek berusaha menyelamatkan cucunya, akibatnya kakek meninggal di tempat itu karena terkena tembakan di punggung. Dan ibu dari anak-anak tertembak di bagian kaki yang menyebabkan susahnya berjalan. Kapten Seo senang karena akan pergi dari tempat zombie. Tetapi sampai di dalam kapal, ternyata dia ditembak mati oleh para mafia. Sebelum benar mati, Kapten Seo memundurkan truknya, yang menyebabkan zombie yang sudah dekat kapal segera masuk dan menghancurkan semua orang yang ada di dalam. Menjelang pagi hari, secercah harapan muncul karena adanya helikopter yang terbang di atas mereka. Dan tak berpikir lama, mereka segera mengejar helikopter itu. Ibunya berpesan kepada Jung-suk agar dia melindungi dan menyelamatkan anaknya, karena sang ibu berpikir dia tidak bisa berlari. Akhirnya dia menuju ke dalam truk untuk menyembunyikan klakson, menarik perhatian kumpulan zombie agar tak mengejar anak-anaknya dan Jung-suk yang lari ke arah helikopter. Di saat-saat terakhir, mereka sudah sampai di helikopter. Karena takut anaknya tidak mengejar, ibunya akan melakukan bunuh diri. Tetapi Jung-suk mengingat kata-kata kakaknya untuk berusaha menyelamatkan orang lain. Jung-suk segera berlari dan dia berhasil menyelamatkan ibu dari anak-anak tersebut. Yang tersisa dari misi itu hanyalah Jung-suk, ibu dan kedua anaknya. Mereka berhasil diselamatkan oleh Kapten Jen. Tak lain adalah kenalan sang kakek yang berjanji akan menyelamatkan kakek dan keluarganya. Sekian alur cerita film Peninsula. Klik like dan subscribe ya guys. Jangan lupa untuk tulis komentar film apa lagi yang akan kita bawakan buat mengisi hari kalian. Terima kasih.